Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah masih limpahkan nikmat sehat ya Bun ya. Nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat usia. Alhamdulillah. Dan juga yang terpenting nikmat taufik Bun. Jadi langkah kaki kita Allah mudahkan untuk datang ke majelis ilmu. Masya Allah. Semoga setiap langkah kita, setiap langkah dari bunda-bunda semua dilipat gandakan pahala kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan keberkahan, Allah kabulkan hajat-hajat kita, dan Allah berikan keafiatan paripurna, dan juga untuk keluarga kita Allah limpahkan keberkahan dan juga kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sudah lama ya Bun, rasanya nggak ketemu. Setahun, Masya Allah. Tahun 2023 sampai 2024. 2 minggu, Alhamdulillah. 3 minggu, Masya Allah kita libur panjang. Semoga kebersamaan kita pada malam hari ini menambah ziyadatul khair, menambah ziyadatul barokah, dan juga menjadi hujah kita di yaumul hisab nanti bahwa ya Allah, pada malam hari ini kami berkumpul bersama untuk bermujahadah, untuk mendekatkan diri kami kepadamu ya Rabb. Ya Rabb, tolong berilah kemudahan, tolong ridhoilah setiap langkah kami. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pada malam hari ini Bun, tema kita masih bernuansa awal tahun ya Bun ya. Tema kita adalah refleksi dan resolusi kehidupan. Jadi mohon izin malam hari ini nggak pakai slide, nggak apa-apa Bun, karena qadarullah memang beberapa hari ada amanah, jadi qadarullah kebanyakan di jalan, akhirnya nggak sempat untuk menuliskan di slide. Tapi walaupun tidak ada slide, semoga tidak mengurangi kehusyuan kita dan tidak mengurangi keberkahan kita pada malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillah. Pada malam hari ini yang pertama yang ingin kita bahas adalah refleksi. Refleksi sebelum resolusi ya Bun ya. Jadi apa itu refleksi? Jadi kita bermuhasabah Bun. Kita flashback ke belakang. Kita mengingat-ingat kembali setahun kemarin, atau bahkan dari kita mulai dilahirkan sampai pada akhir tahun 2023. Bagaimanakah yang pertama ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu merintahkan kepada kita, tujuan diciptakannya kita ke dunia adalah apa Bun? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, Masya Allah. Kita refleksi kembali ya Bun ya. Setahun kemarin yang pertama yang kita ingat-ingat kembali ya Rob, bagaimana ya ibadah saya, bagaimana sholat saya, bagaimana puasa saya, bagaimana amal-amal soleh yang lain, sedekah, kemudian
hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan tetangga, bagaimana lisan kita, itu ya Bun ya. Yang pertama yang kita muhasabahi adalah bagaimana tentang diri kita. Kemudian kita ingat kembali apa yang belum kita lakukan, yang seharusnya kita lakukan tapi kita belum lakukan sampai saat ini. Nah itu. Jadi kita muhasabahi tahun 2023 dengan ini, kita buat singkatan SAE. Apa tuh Bu SAE? Kita ada yang suku Jawa Bun, saya suku Jawa. Mungkin ada bunda-bunda yang dari Sunda. Dari Sunda. Jadi SAE itu kalau bahasa Jawa artinya baik. Kalau bahasa Sunda juga baik ya Bunda. Jadi agak mirip-mirip. Artinya SAE itu baik. Tapi SAE ini sebenarnya adalah singkatan. Ya Bun ya. S-nya apa Bun? S-nya adalah syukur. Nah, kemudian A-nya ampunan. Kemudian yang E-nya evaluasi. Jadi kita tutup tahun 2023 kita dengan SAE. Dengan baik, dengan SAE, dengan syukur, dengan ampunan dan evaluasi. Jadi itu. Yang pertama, poin pertama adalah syukur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya sampai hari ini, sampai detik ini Allah masih titipkan usia. Allah masih berikan kita kesempatan hidup di dunia ini. Allah masih izinkan kita untuk bersama orang-orang yang kita cintai. Masih izinkan kita ketemu suami. Masih izinkan kita memeluk anak, memeluk cucu barangkali ya Bu. Insya Allah. Allah masih izinkan kita ketemu sama teman-teman. Makanya saya di sini aja malam Jumat. Iya, alhamdulillah barakah ya Bu waktunya, masya Allah. Betul. Jadi sampai detik ini Allah itu masih begitu baik sama kita. Masih izinkan kita yang banyak dosa ini untuk hidup di dunia. Untuk menikmati karunia-Nya Allah, menikmati nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah syukur. Dan kita sadari Bun, kita Allah berikan usia sampai saat ini sebenarnya karena dua hal. Yang pertama, karena masih ada dosa-dosa kita yang pengen Allah ampuni. Allah pengen dengar taubatnya kita dulu. Allah pengen kita bertaubat. Dan juga apa Bun? Karena yaitu tadi, kita masih banyak dosa. Allah pengen lihat ibadah kita. Dan yang pertama Allah pengen lihat taubatnya kita. Yang kedua Allah pengen lihat ibadahnya kita. Pengen kasih kesempatan kita untuk menambah pahala amal-amal kebaikan. Supaya apa Bun? Supaya nanti ketika di yaumul hisab timbangan kita nggak jomplang. Ketika kita ditimbang amal kebaikan kita dan amal keburukan kita, timbangannya nggak jomplang. Maka sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk hidup di dunia ini. Masya Allah.
Jadi Allah itu maha baik ya Bun ya. Tahu sebenarnya kita itu banyak dosa. Tapi Allah masih pengen ini. Pengen ketika kita kembali kepada Allah dengan husnul khotimah. Dengan jiwa-jiwa yang tenang. Jadi itu Bun. Insya Allah. Yang pertama tadi apa Bun? Syukur. Yang kedua ampunan. Sudahkah kita mendapatkan ampunannya Allah? Sudahkah kita mendapatkan maghfirahnya Allah? Sudahkah kita beristighfar hari ini? Sudahkah kita mohon ya Allah, tolong ampuni dosa-dosa kami. Jikalau belum, jadikan itu sebagai resolusi kita di tahun ini. Ya Bun ya. Mohon ampun kepada Allah setiap hari. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau yang paling mulia di muka bumi ini, hamba Allah yang paling mulia, manusia yang paling mulia, sudah dijamin surganya. Tapi beliau itu dalam satu hari tidak kurang dari 100 kali mohon ampun kepada Allah. Bahkan lebih. Ibadahnya beliau, Masya Allah. Sholat sunnahnya beliau, Masya Allah. Kalau kita rakaat pertama Bun, baca surat yang paling ikhlas. Surat apa Bun? Al-Ikhlas. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu rakaat pertama baca Al-Baqarah. Kemudian masih lanjut lagi Ali Imran. Kemudian masih lanjut lagi ayat surat selanjutnya. Masya Allah, itu Rasulullah. Jadi luar biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dijamin surganya, tapi masih begitu keras perjuangan untuk ibadahnya. Dan jadikan itu sebagai resolusi kita tahun 2024 supaya kita lebih berusaha keras lagi untuk beribadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, evaluasi. Evaluasi Bu. Jadi kayak kita ikut ujian, ada evaluasinya. Kira-kira Bun, selama kita menjalani tahun 2023 kemarin, apakah lisan kita barangkali ada yang pernah menyakiti atau menorehkan luka di hati orang lain? Kita ingat-ingat kembali ya Rob. Hamba mohon ampun atas kekhilafan hamba. Sambung silaturahmi. Itu yang pertama ya Bun. Kita ingat-ingat lagi Bun. Tahun 2023 pernah nggak kita meninggalkan hal-hal yang wajib? Kalau pernah ya Rob, kami bertaubat kepada Engkau. Di tahun ini kami berjanji akan lebih giat lagi beribadah. Jangan ada lagi ibadah-ibadah wajib yang tertinggal. Insya Allah. Ketika misalkan sholat wajib ya Bun ya, mungkin ini bisa kita sampaikan ke putra-putri kita, ke anak-anak kita. Nah, ya Allah, dosanya meninggalkan sholat itu nak luar biasa. Jadi satu kali kita meninggalkan sholat itu sama saja kita sudah mendaftarkan nama kita ke neraka. Jadi kalau kita sekali ninggalin sholat nak, sama aja kita sudah nuliskan nama kita di pintu neraka. Artinya apa Bu? Artinya itu dosanya sangat besar. Sama aja kayak kita daftar ke neraka nak. Dan dosa satu kali meninggalkan sholat itu Masya Allah dilemparkan ke neraka, ke 80 tahun ke neraka. Ya Allah, 80 tahun akhirat Bu. Luar biasa lamanya. Jadi itu kita evaluasi ibadah-ibadah kita, putra-putri kita. Karena apa Bu? Karena nanti kita akan dihisap. Ibadahnya anak-anak kita, kalau kita nggak ngingetin mereka,
nanti juga kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada anak yang bisa membawa kedua orang tuanya ke dalam surga, ada anak yang justru bisa menyeret kedua orang tuanya masuk ke dalam neraka. Ketika seorang anak melakukan dosa kita nggak ngingetin, ketika anak menunda-nunda sholat kita nggak ngingetin, kita akan keseret ke dalam dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Ya Rob, kita mohon sama Allah, tolong ampuni dosa-dosa kami, tolong mudahkan langkah-langkah kami. Mudahkan langkah-langkah kami ya Rob. Jadi ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi Musa, yang ini adalah polanya kehidupan. Doanya Nabi Musa apa Bun? Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qauli. Ternyata itu Bun, polanya kehidupan. Jazakillah khair. Polanya kehidupan yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama, ya Allah, tolong lapangkanlah untukku dadaku. Jadi ternyata polanya kehidupan kita ini adalah lapang dada dulu. Kita terima Bun, takdir-takdir Allah yang sudah terjadi, yang sudah kita lalui, yang sudah terjadi di tahun 2023. Ya Rob, hamba ikhlas, hamba ridho atas semua yang sudah Engkau tuliskan dalam hidup hamba. Hamba terima ya Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih ya Allah sudah menghadirkan semua itu. Kemudian apapun selanjutnya, wa yasirli amri, dan mudahkanlah urusanku. Mudahkanlah urusanku. Artinya apapun kita mohon sama Allah untuk memudahkan urusan kita. Dan polanya kehidupan adalah ternyata yang pertama itu adalah lapang dada dulu. Setelah kita lapang dada, kita menerima takdir, ya Bun ya. Kita jalani semuanya dengan saya apa Bun? Syukur, ampunan, evaluasi. Kemudian akan datang pertolongan Allah. Mudahkan urusan-urusan kita. Jadi polanya lapang dada dulu, kemudian dimudahkan urusan-urusan kita. Kemudian selanjutnya apa Bun? Habis wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qauli. Tujuannya Nabi Musa apa? Supaya Fir'aun itu mendengar dakwah-dakwahnya beliau. Supaya Fir'aun itu mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta supaya tujuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Bun, kenapa setiap hari kita harus senantiasa bermuhasabah? Kenapa setiap hari kita harus senantiasa evaluasi? Kenapa setiap hari kita harus senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Tadi kita membahas tentang refleksi tahun 2023. Kita muhasabah, kita menerima dengan apa Bun? Syukur, kemudian ampunan dan evaluasi. Nah, kemudian Bun, menuju ke lembaran baru di tahun 2024. Jadi 2024 ini kita berharap yang pertama kita bisa menjadi lebih baik dari tahun yang kita lalui. Karena barang siapa yang hari kemarin lebih buruk daripada hari ini, maka dialah orang-orang yang merugi. Jadi itu jangan sampai kita merugi ya Bun ya. Di tahun yang lalu kita lebih baik, di tahun ini kita malah tambah futur. Di tahun ini kita tambah buruk lagi. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Jadi Masya Allah, refleksi diri itu adalah proses introspeksi diri dengan cara misalkan merunung,
muhasabah. Nah, kemudian refleksi ini adalah cara kita menilai diri dari berbagai aspek, ya Bun ya. Salah satunya ya hubungan kita dengan habluminallah, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita habluminan nas, hubungan kita dengan sesama manusia. Kalau di tahun kemarin kita masih ada dalam hati kita nih Bun, ketika ketemu sama tetangga masih ada rasa-rasa kita pengen julid, atau mungkin ada tetangga yang julid kita nanggepin. Masya Allah, tahun ini kita berusaha untuk merilis itu, kita berusaha untuk merubah itu. Jadi kita semuanya sudah mengetahui ya Bun ya, di An-Nur ayat 22. Jadi Allah itu memerintahkan kita untuk memaafkan, memerintahkan kita untuk mengampuni saudara-saudara kita yang berbuat buruk ke kita. Dan Allah melarang kita mempunyai sifat dendam. Jadi kita nggak boleh dendam. Kata Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 22, dan apakah engkau tidak ingin aku mengampunimu? Kenapa engkau tidak mau mengampuni saudaramu? Jadi Masya Allah, Allah itu menyuruh kita untuk saling memaafkan, menyuruh kita untuk saling menyayangi satu sama lain. Tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa hasad, tidak ada rasa iri dalam hati kita. Karena sebenarnya Bun, kalau ada noktah rasa dendam sedikit saja dalam hati kita, yang dirugikan itu yang pertama adalah kita. Kerugian yang paling besar karena rasa itu, rasa dendam, rasa hasad, rasa ujub, itu adalah diri kita sendiri. Yang titik noktah itu dalam kalbu kita menjadi penghalang rahmatnya Allah hadir dalam kehidupan kita. Jadi penghalang Bun dari rahmatnya Allah, penghalang terkabulnya doa-doa kita. Masya Allah. Jadi luar biasanya penyakit hati. Kolbun maridun itu berbahaya ternyata. Yang paling dirugikan adalah diri kita sendiri. Masya Allah. Jadi yang tadi perlu kita ingat Bun, kita refleksi lagi. Jadi ada dua hal yang perlu kita ingat. Allah masih menitipkan usia kita sampai saat ini. Yang pertama tadi apa Bun? Bisa jadi amal kita masih sedikit. Allah masih ingin lihat kita beramal. Allah masih pengen kita nambah amal-amal solih. Supaya apa? Supaya nanti kalau dihisap di yaumul hisab, kita itu nggak jomplang ke kiri, nggak tergelincir ke dalam neraka. Kemudian yang kedua tadi apa Bun? Yang kedua karena dosa kita masih banyak. Allah pengen kita bertaubat dan memperbaiki diri. Alhamdulillah, insya Allah. Nah, itu tadi tentang refleksi tentang muhasabah kita. Kemudian Bun, selanjutnya tentang resolusi. Nah, ini bukan kampanye ya Bun ya. Ini tentang kehidupan kita. Ini tentang diri kita, tentang cita-cita kita, tentang apa yang kita raih dalam hidup kita. Yaitu resolusi artinya secara bahasa, secara umum adalah janji pada diri sendiri atau keputusan untuk melakukan sesuatu, terutama untuk memperbaiki perilaku yang pertama atau gaya hidup seseorang dari tahun di tahun berikutnya. Jadi resolusi itu sebenarnya apa Bun? Dream, mimpi, keinginan kita, tujuannya kita. Kemudian apa lagi Bun? Janji kita pada diri sendiri. Ya Allah, saya pengen nih resolusi tahun 2024. Yang pertama apa Bun? Jadi malam hari ini kita mulai membuat proposal hidup kita. Ya Allah, ini proposal hidup saya ya Allah.
Selama ini apakah kita pernah Bun bikin proposal hidup ke Allah? Belum. Kalau belum, insya Allah malam ini kita buat ya Bun ya. Nanti pulang dari sini sebelum tidur, Bismillahirrahmanirrahim. Kita istighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kita istighfar, kemudian kita baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sholawat ya Bun ya. Setelah itu kita baca Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah 3 ayat terakhir. Kemudian kita sampaikan proposal kita ke Allah. Ya Allah, saya pengen tahun ini misalkan yang pertama memperbaiki ibadah-ibadah saya. Janji pada diri sendiri ya Rob, tahun kemarin saya kalau sholat 5 waktu itu banyak telatnya misalnya. Iya amin, umrah ya Bun ya. Duitnya masih di Allah, insya Allah kalau kita percaya Allah akan turunkan rahmat, Allah akan kabulkan proposal-proposal hidup kita. Jadi kuncinya tadi apa Bun? Kata Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Pertama kita lapang dada dulu, kita terima ya Allah, alhamdulillah atas semua yang terjadi dalam hidup hamba. Alhamdulillah atas semua takdirmu ya Allah, maka mudahkanlah urusanku dan tolong mudahkanlah hamba dalam mencapai tujuan-tujuan hamba. Jadi itu ya Bun ya, resolusi kita yang pertama misalkan perbaiki sholat. Kemudian apalagi Bun, kita janji sama diri kita sendiri, ya Rob, saya berjanji, saya bertekad untuk rajin tahajud misalkan. Kalau tahun kemarin mungkin banyak bolongnya, tahun ini minimal lah kita bikin pencapaian seminggu minimal 3 kali misalkan. Alhamdulillah bisa 6 kali, bisa 7 kali, alhamdulillah. Liburnya kalau pas lagi dapat pas lagi ada haid aja misalkan gitu, alhamdulillah. Kemudian sholat duhanya misalkan, yang di tahun 2023 kita masih bolong-bolong, padahal duha itu Bun 2 rakaat itu juga sudah bisa ya Bun, paling sedikit 2 rakaat, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, 8, 9, 10 sampai 12 boleh, alhamdulillah. Yang penting adalah istiqomah, Masya Allah. Jadi Bun, setiap tulang-tulang kita ini Bun, sendi-sendinya dalam tulang kita ini setiap hari harus disedekahi. Kalau kita nggak keluarkan sedekahnya, akhirnya apa Bun? Akhirnya biasanya jadi penyakit, jadi rasa nggak enak di badan, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengeluarkan sedekah dari untuk setiap ruas sendi-sendi kita? Yaitu dengan melaksanakan sholat duha 2 rakaat, itu juga udah bisa Bun. Kalau kita luang waktunya bisa 4 rakaat, syukur-syukur bisa 12 rakaat, alhamdulillah, Masya Allah. Jadi ibadah-ibadah sunnah Bun, kalau kita istiqomah melakukannya, itu luar biasa. Luar biasa efeknya dalam kehidupan kita. Doa-doa kita diijabah sama Allah. Kata Allah apa Bun? Barang siapa yang bangun di sepertiga malam, kemudian memohon kepadaku, kemudian mengucapkan hajatnya kepadaku dengan bersungguh-sungguh, kata Allah, maka aku akan kabulkan. Jadi itu sebenarnya Allah itu pengen ngabulin doa-doa kita, tapi kitanya yang kurang sungguh-sungguh. Allah lagi pengen dengar, lihat kesungguhannya kita. Allah lagi pengen dengar doa-doa kita, doa-doa yang dengan sepenuh hati gitu Bun. Jadi itu Allah itu Maha Rahman Maha Rahim, sayang banget sama kita, rindu sama kita, kangen sama kita. Jadi sekarang kita tahu ya Bun, kalau Allah itu kangen sama kita, rindu sama kita, makanya kita tuh masih dikasih usia sampai saat ini. Kita pergunakan sebaik-baiknya, jangan sampai
ada waktu yang sia-sia di sisa usia kita. Karena usia ini kita nggak pernah tahu, Bun. Adalah rahasianya Allah. Jadi meninggal itu, wafat itu tidak harus sakit. Wafat itu syaratnya nggak harus tua. Siapa saja bisa mengalami itu. Dan barang siapa yang sudah ditetapkan ajalnya, maka tidak akan ada yang bisa menghindarinya. Jadi itu, Masya Allah, resolusi. Jadi setiap yang bernyawa pasti akan berjumpa dengan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita ini semuanya sebenarnya sama, Bun. Kita ini dapat pangkat. Dapat pangkat yang sama. Apa, Bun, pangkat kita? Pangkat kita camat. Iya, kita semua akan menghadapi maut. Pangkat kita sama semuanya, camat, calon mati. Iya, jadi itu, Masya Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan berjumpa dengan kematian. Maka dari itu, yuk mulai dari tahun ini, mulai saat ini kita mulai serius untuk menjalani hidup kita menujunya ke Allah. Karena apa, Bun? Karena usia kita semakin hari itu sebenarnya semakin berkurang. Jadi kalau kita ulang tahun, artinya usia kita itu berkurang setahun. Jatah kita di dunia, Bun. Jatah kita semakin berkurang. Harusnya kita semakin serius. Harusnya kita semakin bermujahadah untuk selalu menujunya ke Allah. Berusaha untuk selalu senantiasa dekat sama Allah. Kita berusaha di sisa usia kita mengajak kepada kebaikan. Karena apa, Bu? Karena syaratnya masuk surga kemarin kita sudah pernah bahas, apa, Bun? Iya, jadi Masya Allah, ya jadi selain kita lupa. Iya, nggak apa-apa, Bu, Masya Allah. Wal asr inna insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Jadi sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang yang beriman yang pertama. Jadi syaratnya masuk surga harus beriman dulu. Kemudian beramal sholih, sholat, puasa, zakat, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian apa, Bun? Hablum minannasnya baik, Ibu. Hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik. Kemudian apakah cukup dengan itu? Ternyata ada syarat lagi tambahan, yaitu watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Mengajak kepada kebaikan dan mengajak kepada kesabaran. Artinya kita ngajak istiqomah. Artinya kita apa, Bun? Menyampaikan kebaikan, berdakwah. Jadi itu, insya Allah mulai malam ini, nanti sebelum tidur ya, Bun, ya, kita buat proposal. Bukan proposal nikah, Bun. Proposal nikah. Mungkin ada putra-putrinya. Iya, mungkin ada putra-putri dari bunda-bunda semua yang kita pengen bikinkan proposal nikah ke Allah. Ya Rob, saya pengen ini adalah resolusi saya tahun 2024. Saya pengen menikahkan putri saya. Nah, itu. Menikahkan putri saya dengan seseorang laki-laki yang pertama beriman, solih, kemudian apa, Bun? 3T. 3T ya, Bun? Tajir, tampan, takwa. Kita tulis, Bun, semuanya. Iya. Masya Allah. Insya Allah kalau kita mohonkan sungguh-sungguh sama Allah, jadi kesungguhan kita itu nanti Allah uji.
Jadi kesungguhan kita itu nanti Allah uji. Kalau kita pengen sesuatu yang benar-benar kita inginkan, kuat nggak kita bangun tahajud setiap malam? Insya Allah. Ya itu. Jadi Allah uji bun, Allah uji dulu kesungguhan kita. Jadi kalau kita pengen sesuatu, kita harus perjuangkan. Dengan apa bun? Dengan doa, dengan tahajud kita. Doanya seorang ibu itu ijabah bun. Apalagi seorang ibu yang solihah, yang senantiasa melaksanakan yang wajib, nggak pernah ketinggalan, ditambah yang sunnah, ditambah tahajudnya, duhanya, puasa Senin Kemisnya, Masya Allah, tambah ijabah. Semoga Allah akan segerakan mendapatkan apa yang diinginkan. Terus kemudian lagi bun, misalkan ya Rob, tahun ini hamba pengen umroh. Amin. Terus saya nangis. Tahun ini hamba pengen umroh. Walaupun saat ini hamba nggak pegang uang, walaupun mungkin kita bukan orang kaya, tapi hamba yakin Engkau maha kaya ya Rob. Atas izinmu semuanya akan terlaksana. Hamba yakin ya Allah dengan kekuasaan Engkau, dengan kekuasaanmu ya Rob, semuanya akan terkabul, akan Engkau kabulkan. Jadi itu dengan keyakinan yang penuh bun. Tentunya apa? Allah pengen dengar dan pengen uji kesungguhannya kita. Kalau kita pengen sesuatu, kita harus perjuangkan dengan keras. Tahajudnya yang tadinya cuma seminggu sekali, jadi seminggu 7 kali misalkan. Jadi biar cepat terkabul bun. Kan Allah pengen lihat kesungguhan kita. Sungguh-sungguh nggak nih? Kalau semakin kita sungguh-sungguh, semakin cepat terkabulnya. Jadi itu bun, kesungguhan kita tuh pengen Allah lihat dengan ibadah-ibadahnya kita. Kemudian bun, misalkan tahun 2024, kira-kira apa lagi bun keinginan yang belum tercapai? Nanti jangan nggak apa-apa, keinginan duniawi juga kita perlu juga. Untuk apa ya Rob? Tolong jadikanlah hamba orang yang kaya misalkan, supaya hamba bisa leluasa bersedekah. Jadi tujuannya akhirat bun, nggak apa-apa. Cita-cita dunia setinggi-tingginya untuk apa? Untuk meningkatkan value akhirat. Jadi orang Islam itu bun, dari Allah Subhanahu wa taala lebih menyukai muslim yang kuat daripada muslim yang lemah. Ya bun ya. Jadi apakah orang Islam nggak boleh kaya? Boleh. Allah senang orang kaya yang rajin sedekah, yang dengan hartanya itu bisa memberikan manfaat yang luas untuk orang banyak. Allah suka itu. Jadi kita mohon sebaik-baik dunia dan mohon sebaik-baik akhirat itu. Gak apa-apa punya cita-cita dunia, misalkan ya Rob, hamba pengen tahun ini naik pangkat misalkan. Supaya apa? Supaya gaji hamba naik. Orang nggak kerja. Ya. Misalkan suaminya, anaknya, misalkan ya bun ya. Supaya suami hamba gajinya naik, biar ada budget untuk sedekah ya Rob, biar ada budget untuk ke Mekah misalkan ya Bu ya. Itu. Jadi rezeki itu banyak jalannya. Rezeki itu arahnya dari mana-mana bun. Luar biasa. Yang penting kita yakin kepada Allah. Allah yang maha memberi rezeki insya Allah. Jadi mungkin itu saja ya bun ya, sedikit dari saya. Semoga yang sedikit ini bisa memotivasi untuk kita semua, untuk semakin kita bersemangat. Jadi Allah kasih kita waktu, Allah kasih kita kesempatan, kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kita bikin proposal hidup kita ajukan kepada Allah ya Rob, ini proposal hidup saya ya Rob. Jikalau dengan ini hamba bisa memberikan manfaat lebih banyak, dengan ini bisa memberikan kemanfaatan yang baik untuk dunia dan akhirat saya ya Rob, tolong mudahkanlah, tolong kabulkanlah. Tetapi jika dengan ini akan menjauhkan hamba darimu ya Rob, yang dengan ini akan menimbulkan kemudaratan ya Rob,
tolong berilah hamba petunjuk, gantilah dengan yang jauh lebih baik, gantilah dengan yang jauh lebih indah. Jadi itu doa kita ya Bun. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kebaikan itu hadirnya dari Allah. Dan jika ada sesuatu yang salah itu hadirnya dari diri saya pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.